Pertama-tama marilah kita padatkan puji dan syukur. Marilah kita padatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang disampaikan pada kelompoknya Pandidis untuk menyampaikan kemarin. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusira. Ini kedua. Saya Muhammad Ahmad Alur di kelas 9. Saya Jawabatul Mufiyah di 16. Saya Naskah Fatih di 16. Kami dari kelompok akan mempresentasikan tentang jasmani di dalam psikologi pendidikan. Jadi apa itu jasmani? Yang dengan jasmani pasti ada kaitannya, yaitu jasmani. Kita akan membahas ada 6 materi. Yang pertama, pengembangan keterampilan fisik dan kesehatan. Yang kedua, teori motivasi pendidikan jasmani. Yang ketiga, psikologi olahraga dan peningkatan informal. Yang keempat, cara berhidup terhadap pendidikan jasmani. Yang kelima, strategi mengatasi kecemasan. Yang keenam, peran pendidikan jasmani dalam pengembangan sosial. Yang pertama, pengembangan keterampilan fisik dan kesehatan. Pengembangan keterampilan fisik merupakan bagian penting dari kesiapan anak untuk bersekolah. Berikut ada beberapa cara untuk mengembangkan keterampilan fisik. Yang pertama, yaitu dengan aktivitas fisik. Yang kedua, tidur yang cukup. Jadi setiap orang membutuhkan waktu tidur yang cukup. Idealnya yaitu 8 jam sehari. Yang ketiga, ada permainan di luar ruangan. Jadi ada permainan di luar ruangan agar tidak jenuh. Yang keempat, nutrisi yang tepat. Maksudnya tepat yaitu tercukupi nutrisinya, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Yang kelima, pengembangan keterampilan motorik. Apa itu pengembangan keterampilan motorik? Kemampuan sistem saraf untuk mengontrol gerakan tubuh menggunakan otot besar dan otot kecil. Motorik dibagi menjadi 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Untuk motorik kasar contohnya yaitu dengan berjalan, berlari, merangkak atau melakukan gerakan fisik lainnya. Yang kedua, ada motorik halus, yaitu menggunakan otot-otot kecil seperti menulis, menggambar. Yang ke-6, modifikasi anak kebutuhan khusus. Maksudnya anak kebutuhan khusus itu bukan anak seperti SLB. Maksudnya kebutuhan khusus adalah penyesuaian kurikulum terhadap proses belajar dan asesmen yang disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan anak. Yang selanjutnya adalah teori motivasi dalam pendidikan jasmani. Ada beberapa teori yang cukup menarik, yaitu ada teori hedonisme. Teori ini mengatakan bahwa hakikatnya manusia akan memilih aktivitas yang menyebabkan rasa gembira dan sebagainya. Begitu pula dalam olahraga, orang hanya akan memilih aktivitas yang menarik dan menguntungkan dirinya, dan akan memperhatikan yang tidak menarik, jadi yang aktivitasnya yang menarik atau menyenangkan. Yang kemudian yang kedua adalah teori naluri. Teori ini menghubungkan kelakuan manusia dengan kata-kata naluri, seperti nanti, mengembangkan diri, dan berbagai jenis kebiasaan lain.
teori kebudayaan. Teori ini menghubungkan perilaku manusia berdasarkan pola kebudayaan yang ia beragam. Yang keempat adalah teori hubungan. Teori ini beranggapan bahwa tingkah laku manusia pada hakikatnya bertujuan memenuhi kebutuhannya. Sehubungan dengan pandangan ini, maka pelatih atau pembina hendaknya dapat mendeteksi kebutuhan yang dominan atas yang Selanjutnya yaitu pengaruh gaya hidup terhadap pendidikan jasmani. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang tentang bagaimana dia menghabiskan waktunya. Kemudian pola hidup sehat itu adalah cara menjalani kehidupan sehari-hari untuk terhindar dari penyakit fisik maupun psikis. Gaya hidup sehat itu dapat mempengaruhi kebugaran jasmani dan pendidikan jasmani. Teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu kebugaran jasmani dan pendidikan jasmani? Baik. Jadi kebugaran jasmani itu adalah kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasakan lelah dan berlebihan. Contohnya seperti push up, lari-lari 30 menit per hari, terus yoga gitu. Jadi manfaatnya kebugaran jasmani itu meningkatkan daya tahan tubuh, terus mengurangi stres, kemudian menghindari kegemukan dan meningkatkan rasa kebahagiaan. Sedangkan pendidikan jasmani adalah mencakup materi tentang pembelajaran gerak dasar dan kesehatan. Contohnya seperti olahraga, senam, terus bulu tangkis. Kalau pendidikan jasmani manfaatnya mencegah obesitas. Kalau kebugaran jasmani tadi kan mau menghindari kegemukan, sedangkan pendidikan jasmani mencegah obesitas, terus membantu pembentukan otot dan tulang, kemudian meningkatkan mood anak. Terus selanjutnya manfaat dari gaya hidup sehat diantaranya mengurangi resiko penyakit. Contoh seperti saya sendiri, saya kan punya mak. Jadi untuk mengurangi resiko penyakit tersebut, menghindari makan terlambat, pikiran yang stres berlebihan, dan juga mengurangi makanan yang pedas. Karena kalau untuk menghindari makanan pedas itu nggak bisa, jadi mengurangi. Selanjutnya, mempermudah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kalau kita kegiatannya sudah tertata dengan rapi, pasti kita akan semangat hari-harinya. Nggak rebahan mulu, nggak tidur-tiduran aja. Terus selanjutnya, meningkatkan suasana hati dan rasa percaya diri. Selanjutnya, membantu menjaga berat badan sehat. Maksudnya di sini berat badan sehat itu berat badan yang ideal. Berat badan ideal itu penghitungannya tinggi badan dikurangi 100. Seumpama teman-teman tinggi badannya 155, berarti kalau dikurangi 100, idealnya berat badannya 55 kilo. 55 mana 57. Kalau lebih bawah atau lebih berarti bukan seimbang. Selanjutnya, kebiasaan yang dapat dilakukan untuk menjaga gaya sehat diantaranya mengkonsumsi nutrisi yang cukup, yaitu seperti minum air putih yang banyak, nggak banyak sih. Nah, selanjutnya strategi mengatasi kecemasan dalam aktivitas fisik. Yang pertama, latihan pernapasan. Yang kedua, praktikan mindfulness. Bisa dengan cara meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk duduk dengan tenang dan fokus pada nafasmu. Yang ketiga, perbaiki pola tidur. Yang keempat, cari dukungan sosial. Yang kelima, jika ada relaksasi seperti meditasi, yoga, atau visualisasi. Yang keenam, identifikasi dan ubah pola pikir negatif. Yang ketujuh, terapkan manajemen waktu yang baik. Yang kedelapan, pertimbangan terapi atau konseling. Yang keenam, peran pendidikan jasmani dalam pengembangan sosial.
juga pada berbagai keterampilan sosial seperti rasa hormat, tanggung jawab, sportivitas, dan kejujuran. Yang keempat, membantu bisa mengenal dunia lebih jauh lagi. Baiklah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pada audiens silakan untuk bertanya kepada pemahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Naidi Rosida Nimrohu. Di sini saya akan bertanya, bagaimana cara kita agar bisa mempertimbangkan konseling atau terapi? Terima kasih. Saya ingin bertanya, saya Kapitri Nim Ahmada, apakah pendidikan jasmani di Indonesia sudah tercukupi dan bagaimana Anda sebagai calon guru menerapkan pendidikan jasmani di siswa SD? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima, ini not 7. Pada akhir ini game khususnya Mobile Legends menjadi cabang olahraga. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah game khususnya Mobile Legends menjadi wadah pengembangan kesehatan khususnya kesehatan mental? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak ini. Bagaimana cara menyeimbangkan konseling atau terapi? Menyeimbangkan konseling atau terapi berarti memastikan pendekatan yang digunakan efektif, etis, dan berpusat pada kebutuhan klien sambil menjaga kesehatan mental terapis itu sendiri. Berikut ini adalah cara-cara menyeimbangkan konseling atau terapi. Yang pertama, fokus pada keseimbangan klien. Ini pahami klien secara menyeluruh, termasuk aspek emosional, fisik, sosial, dan spiritual. Yang kedua, ini menjaga keseimbangan untuk terapis, yaitu self care. Terapis harus menjaga kesehatan mentalnya sendiri dengan mengambil jeda, melakukan refleksi, atau meminta supervisi bila diperlukan. Yang ketiga, ini kombinasi pendekatan. Gunakan kombinasi pendekatan seperti terapi berbasis emosi atau EFT. Pertanyaannya, apakah pendidikan jasmani di Indonesia sudah tercukupi dan bagaimana Anda sebagai calon guru menerapkan pendidikan jasmani di SD? Jawabannya, di Indonesia pendidikan masih belum, ya sudah tercukupi tapi masih belum merata ya, karena masih banyak saudara kita di masyarakat sana yang bisa menempuh pendidikan karena biaya ekonomi. Lalu peran penerapan pendidikan jasmani di SD bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai model pembelajaran untuk menciptakan kondisi belajar yang efektif. Yang kedua, memberi nasihat, stimulasi dan diskusi dalam praktek nyata pada anak dan kegiatan belajar. Yang ketiga, mengingat bahwa usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan berasa dalam tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bisa diterima? Pertanyaannya, apakah game khususnya Mobile Legends menjadi wadah pengembangan kesehatan khususnya kesehatan mental? Jawabannya, game memiliki potensi untuk menjadi wadah pengembangan kesehatan mental, tapi tergantung pada bagaimana game tersebut dimainkan dan digunakan. Pendapat saya, game juga memiliki banyak hal positifnya, seperti sosialisasi dan komunitas. Memungkinkan pemain untuk berinteraksi dengan orang lain yang bisa membantu mengurangi rasa kesepian dan meningkatkan keterampilan sosial.
Yang kedua, pengelolaan stres. Bagi sebagian orang, bermain game bisa menjadi cara mengalihkan perhatian dari masalah sehari-hari atau stres. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan kognitif. Banyak game termasuk ML dapat melatih otak pemain dengan cara menyenangkan seperti pengambilan keputusan cepat, perencanaan, koordinasi tim, dan pemecahan masalah. Baiklah, saya rasa cukup presentasi hari ini. Terima kasih kepada kelompok 6 yang telah menyampaikan materi secara baik, dan terima kasih juga kepada audiens yang telah bertanya kepada pemateri secara baik. Baiklah, saya tutup. Sekian dari saya dan kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.